segala kebaikan, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, limpah rahmat-Mu. Tiada lain yang bisa kami ungkapkan selain terima kasih. Tak henti bersyukur atas segalanya. Ku naikkan pujian bagi-Mu, oh Tuhan. Dengan senang hati
Berapa orang di tempat ini yang kagum akan Tuhan Yesus? Kita boleh sampaikan tangan sama-sama. Saya sungguh kagum sama Tuhan, kagum sama Abba Love, kagum sama semua anak-anak Tuhan yang ada di sini. Mungkin kalau saya nggak di sini, karakter saya nggak terbentuk, dan saya mungkin jadi bagian orang yang menjadi musuh Tuhan di luar sana. Terima kasih sekali lagi Pak Edi, Pak Lukas, semua tim, teman-teman yang saya dulu singer selama sekali di sini. Saya nggak tahu lagu ini dikasih ke saya, tapi lagu ini liriknya hidup sekali. Semoga lagu ini memberkati kita semuanya, membuat kita tambah kagum, tambah cinta sama Tuhan, dan tiada yang lain yang lebih besar daripada Tuhan kita. Aku kagum padamu Tuhan. Tuhan, ini aku sangat terkagum kepadamu. Walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Tuhan, ini aku sangat terkagum kepadamu.
memberkati semuanya. God bless. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, apa kabar Bapak Ibu semua, engkau yang ada di rumah? Saya mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua.
Apapun situasi dan kondisi yang kita alami, pagi hari ini saya mau mengajak setiap engkau yang ada di rumah, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisimu, adalah baik untuk kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Seperti ada tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, baik atau tidak baik keadaan kita hari ini. Mungkin ada di antara engkau yang sedang terbaring sakit, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan penghidupanmu, dengan usahamu, pekerjaanmu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, apapun itu. Pagi hari ini saya mau mengajak engkau, mari datang kepada Tuhan. Buka hatimu, ekspresikan kasihmu di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama mengalir di dalam pujian dan penyembahan. Kita mau sama-sama membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang setia. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena hari-hari yang kami lalui adalah baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Pagi hari ini kami jemaat-Mu, umat-Mu, gereja-Mu, kami datang Tuhan membawa pujian kami, syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Karena hanya Engkau saja yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang hari ini masih izinkan kita untuk datang ya, beribadah kepada Tuhan. Kita memuji, kita sudah memuji dan menyembah Dia, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan berikan kita pengertian sehingga kita boleh memahami dengan benar firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Maka kita akan melihat tuntunan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang bertahta di langit, di sorga. Bumi adalah pijakan kakimu Tuhan. Engkau Allah yang begitu besar. Dan semua yang ada di alam semesta ini Engkau ciptakan dengan firman-Mu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan hingga saat ini dan sampai selama-lamanya, Engkau yang mengatur bangsa-bangsa. Karena itu Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Walaupun Kau besar, walaupun Kau maha kuasa, tapi Engkau mengasihi kami. Orang-orang yang Kau ciptakan segambar dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Dan Engkau berjanji satu hari lagi, satu hari nanti Engkau akan datang ke dunia. Engkau akan menghakimi manusia sesuai dengan perbuatannya tanpa memandang bulu. Karena itu pagi hari ini Bapa di sorga, kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah di tengah-tengah kami. Buka pikiran kami, hati kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Tanda-tanda kita ada di zaman akhir. Ya, saya mau ambil firman Tuhan dari Matius, dari beberapa firman Tuhan cukup banyak ya. Jadi saya akan mulai dari Matius 24 ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Ya. Tuhan Yesus berkata ada tanda-tandanya. Akhir zaman itu atau menjelang kedatangannya. Ya. Bahkan tanda-tanda itu merupakan hal yang begitu jelas sehingga kedatangan Tuhan Yesus ada di ambang pintu. Artinya sudah di depan pintu. Sebentar lagi. Matius 24 ayat 36. Tetapi, nah, ada tapinya. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Tidak ada yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Bukan cuma manusia yang tidak tahu. Malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ya. Ini firman Tuhan Yesus. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, tapi Tuhan Yesus memberikan tanda. Kapan saat-saat atau musim, ya seperti dikatakan tadi, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, orang-orang yang tidak percaya pikir itu biasa-biasa aja. Ya, dunia sedang ya seperti biasa aja, business as usual. Ya, mereka lakukan apa yang mereka suka seperti biasa. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera.
Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi dari sini kita simpulkan, pertama mengenai kedatangan Kristus kembali, kita tidak pernah tahu kapan harinya, tanggalnya, tahunnya. Kita tidak akan pernah tahu. Ya, tetapi kita akan tahu tanda-tandanya, musimnya, ya. Kapan tanda-tanda mendekati kedatangan Kristus. Ya, seperti dalam Matius 24 ayat 32 dan 33 katakan tadi. Jadi bukan soal hari dan waktu tepatnya kapan. Karena percuma. Ya. Jangankan kita, malaikat aja nggak tahu. Ya. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Dan datangnya seperti pencuri kata firman Tuhan. Ya. Tetapi dalam sejarah gereja kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang bernubuat atau yang meramalkan, ya, kedatangan Tuhan Yesus sampai disebut tahunnya. Saya catat di sini ya, saya ada ringkasan. Pertama yang dicatat adalah seorang pastor di Amerika, seorang pendeta namanya William Miller. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali tahun 1843. Ya. Kemudian penerusnya seorang wanita, muridnya, yaitu Nabiah, ya, pengakuannya ya, konon katanya Nabiah Ellen Gold White, merevisi, ya, dikatakan bukan 1843, ada koreksi dikit 1844, nggak terjadi. Kemudian Pastor Charles Taze Russell, ya, dikatakan bahwa ini dari Saksi Yehova ya, golongan kemudian dia mendirikan Saksi Yehova, Franklin ya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya sudah datang tanpa kelihatan manusia, jadi diam-diam datangnya. Di Oktober tahun 1874. Dan Armageddon itu akan terjadi di bulan Oktober 1914. Tapi kemudian direvisi lagi. Gak jadi 1914, 1918. Oh gak jadi lagi 1925. Ya. Salah. Ya, kita tahu semua ya. Kemudian ada seorang pastor lagi namanya David Brandberg. Ya. Dia mengatakan Yesus akan datang tahun 1972. Nah, dan kemudian direvisi tahun 1982. Nah, waktu itu saya masih SD ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Saya ingat waktu itu ramai sekali. Ya, padahal belum ada medsos ya, tetapi beritanya di Indonesia udah sampai ramai, padahal ini di Amerika kejadiannya. Ya, dikatakan bahwa nanti tahun 1972 lalu dikoreksi 1982. Planet-planet itu akan sejajar dengan bumi. Ya. Dan kemudian ada komet yang akan menghantam bumi sehingga kiamat. Tapi kita tahu itu nggak benar. Ya. Kemudian ada juga ya Dr. Paul Yonggi Cho. Ya. Saya mengatakan ini supaya kita benar-benar bercermin dari firman Tuhan. Jangan pernah melawan apa yang Yesus katakan tidak mungkin kita tahu. Ya. Dikatakan kiamat itu akan terjadi 28 Oktober 1992. Salah lagi. Ya. Samuel Doktorian. Jadi hamba Tuhan yang cukup terkenal. Ya, saya nggak katakan bahwa mereka banyak ajaran-ajaran mereka yang baik, yang bagus, tetapi dalam hal ini mereka melakukan kesalahan.
Dan biar ini juga merupakan peringatan buat gereja, buat kita semua supaya jangan ingin tahu ya hal yang Tuhan katakan bukan urusan kita. Ya. Samuel Doktorian berkata Tuhan Yesus akan datang kembali 1998. Maurice Cerullo katakan tahun 2000 ya akan terjadi kiamat. Yesus akan datang kembali. Ya, karena diduga akan terjadi millennium bug ya, kekacauan semua. Dan ada lagi seterusnya ya yang meramal tahun 2012 ya, dan terbukti tidak ada yang benar. Jadi mengenai hari dan tanggal, bulan, tahunnya gak ada yang akan pernah tahu. Jadi jangan kita meramal atau apalagi bernubuat. Ya, karena di mata Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan begini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya waktu di mata Tuhan itu, Tuhan tidak dikuasai oleh waktu, jam, detik ya. Detik, jam, hari, tanggal seperti waktu manusia. Itu namanya kronos dalam bahasa Yunani. Tetapi waktunya Tuhan adalah kairos. Ya, Tuhan yang putuskan kapan terjadi. Karena itu Tuhan Yesus umpamakan kedatangannya seperti kedatangan pencuri di malam hari. Gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu. Nah, karena itu kalau kita ingin tahu dan meramal bahkan bernubuat apa yang sudah dikatakan hanya Allah Bapa yang tahu, maka kita sedang berbuat dosa. Seperti Hawa. Bapak Ibu, kita tahu Hawa berbuat dosa bukan karena mencuri, membunuh, berzina, bukan. Tetapi karena dia ingin seperti Allah. Karena itu kita tahu hukum yang ke-10, hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini. Ya. Manusia ingin tahu apa yang Tuhan katakan, itu bukan urusan kamu. Kita melawan ketetapan Tuhan. Karena itu seluruh dunia jatuh di bawah kutuk dosa. Bayangkan. Ya, jadi jangan kita mengulang ya dosa yang membuat manusia semuanya binasa. Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 5 sampai 6 kita lihat bagaimana Hawa ya tergoda oleh iblis ya karena dia ingin ya seperti Allah, tahu apa yang baik dan yang jahat ya. Oke. Jadi kalau begitu bagian kita bukan soal tebak harinya. Tapi ini, yaitu supaya kita berjaga-jaga agar siap menyambut kedatangan Tuhan. Seperti perumpamaan 5 gadis yang bodoh, gadis yang bijak ya. Gadis yang bijaksana itu berjaga-jaga sehingga mereka siap menyambut kedatangan Tuhannya, Tuhan Yesus. Oke. Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Matius 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita harus selalu siap-siap. Jangan kita pikir, oh Tuhan masih lama, umur saya udah ya 70-an ya, belum aman lah, gak akan ngalami kengerian. Bapak Ibu, iya betul. Mungkin sebelum kiamat kita sudah meninggal, tapi tetap aja kita akan ketemu Tuhan Yesus, amin. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat selama di hidup kita. Atau apa yang tidak kita seharusnya lakukan, kita lakukan. Atau yang seharusnya tidak kita ucapkan, kita ucapkan. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti. Yang tanpa memandang muka, menghakimi semua manusia. Amin. Ya, jadi kita akan belajar mengenai tanda-tanda mendekatnya hari kedatangan Kristus. Supaya kita bisa prepare. Yang pertama adalah tanda-tanda alam. Ya, dari alam kita akan melihat seperti yang Tuhan firmankan di dalam Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat. Ya. Akan ada penyakit sampar yaitu wabah, plak ya.
Di dalam Alkitab bahasa Inggris disebutnya plague, wabah. Dan kelaparan. Ya, krisis ekonomi yang membuat manusia kekurangan, ya. Sehingga kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi memang dari dulu ada gempa, tetapi gempa ini akan semakin lama semakin sering terjadi dan semakin intensif. Kita lihat ya, Jakarta ya baru gempa, gak lama gempa lagi. Terus kemudian gunung api, gempa kita tahu ada dua penyebabnya, tektonik dan vulkano. Ya, gunung berapi juga bisa menyebabkan gempa. Ya, tetapi di firman Tuhan katakan ada puncaknya nanti, di mana gempa itu bukan hanya terjadi di satu-satu daerah secara terpisah, tetapi dalam waktu yang berdekatan atau bahkan bersamaan. Ya. Di dalam Wahyu 16 ayat 18 dikatakan maka akan memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Wahyu 16 ayat 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan ayat 20 Wahyu 16. Semua pulau hilang lenyap. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Wow, gunung berapi meledak sampai habis. Ya, gempa bumi yang begitu dahsyat menggoncang bukan hanya tempat-tempat tertentu tapi dunia secara sekaligus. Sehingga bayangin ya, kalau gempa yang kuat kita tahu akan terjadi apa? Tsunami. Maka dikatakan di sini pulau-pulau, ya benua tetap ada, tapi pulau-pulau yang kecil ini, ya pulau-pulau yang banyak itu hilang lenyap. Ya, kita lihat ini sudah pernah terjadi, tapi ini akan terjadi secara masif. Ya, dan ilmu pengetahuan alam BMKG dunia juga mengatakan bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Jadi ini confirm. Ya, apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus sendiri katakan. Ya, kita lihat juga wabah. Saya waktu ditanya tahun lalu, kenapa saya juga pikir kita perlu mengerti tanda-tanda ini. Waktu itu saya ditanya mengenai apakah kita sudah masuk sangkakala keempat. Ya, karena akan terjadi wabah, ya kan, yang begitu dahsyat mendunia. Wabah dahsyat. Terus saya katakan, saya spontan aja katakan, wabah yang melanda dunia itu sudah terjadi puluhan kali, ya, dan malah lebih mengerikan. Ini tingkat kematiannya 5%, 2%, 3%, 1%. Tetapi pada abad ke-14 itu ada wabah pes, ya, itu di Eropa sampai yang meninggal antara 50 juta sampai 200 juta. Ya, 50% orang yang terkena sampar ini meninggal. Ya, tetapi saya setelah saya ngomong begitu saya baru mikir, Bapak Ibu kalau perhatikan dalam sejarah dunia wabah yang terjadi itu tidak pernah seperti hari ini. Ya, pandemi Covid begitu merata di seluruh dunia, 200-an negara lebih di seluruh dunia mengalami wabah yang kayaknya kita pikir oh ya udahlah ini Omikron sudah terakhir. Nggak taunya ada lagi Lambda. Ada lagi, apalagi nggak tahu, katanya nanti akan yang ya Lambda ini katanya sudah ada di Jepang, ya, dan pertama muncul di Amerika Latin, sekarang sudah ada di Jepang. Nah, ciri-cirinya itu adalah sangat cepat menular seperti Omikron, dan yang kemudian yang kedua adalah mematikan, ya seperti Delta begitu, yang awal-awal lebih mematikan dari Omikron, dan yang ketiga kebal vaksin. Jadi kita lihat, aduh sampai kapan ini Tuhan, ya. Jadi wabah yang mendunia. Jadi kita melihat ini adalah pertama kalinya dunia ini experience yang seperti ini, ya. Dan semua mata di dunia itu melihat kejadian, ya, di sekeliling mereka. Oke. Dan kemudian ciri-ciri tanda-tanda akhir zaman mendekat kedatangan Tuhan Yesus ini adalah bahwa tanda-tanda alam ini semakin sering dan ciri-cirinya terjadinya itu hampir atau waktunya bersamaan. Dan secara meluas sekali mendunia. Oke, kita lihat ya. Ada pandemi. Bencana alam gempa bumi.
kekeringan yang dahsyat. Ya, suhu bumi ini makin panas. Ya, sampai kita pernah lihat, mungkin Bapak Ibu juga tahu ya. Kita lihat di medsos waktu musim panas di Amerika, di Timur Tengah, bahkan di Australia. Itu ban mobil tuh bisa sampai lengket, bisa sampai lumer, karet itu lumer. Ya. Jadi begitu dahsyat sampai suhunya 50-an derajat. Wah, Bapak Ibu kalau ke sauna itu paling panas aja itu 42 itu udah wow gitu begitu. Begitu kita cemplung itu udah wah kulit kayaknya mau melepuh, itu baru 42. Ini 50-an. Karena itu banyak orang yang mati. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu, dikatakan bahwa ya dalam Wahyu 16 juga ayat yang ke-8 dikatakan dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Ya, matahari akan semakin dirasakan panasnya di bumi. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Jadi benar-benar kita lihat banyak manusia yang mati kepanasan. Karena suhu bumi yang belum pernah terjadi. Jadi bumi ini makin panas suhunya. Sehingga kutub ya di selatan dan di utara mencair. Akibatnya apa? Daratan juga semakin rendah. Banjir juga makin gila-gilaan. Kita lihat kalau banjir sekarang udah seperti tsunami. Ya kan, mobil hanyut. Padahal banjir aja itu, belum tsunami itu. Ya, jadi kita lihat makin dahsyat, makin intensif. Dan terjadinya di tengah pandemi. Ya, jadi bertumpuk-tumpuk ini kejadiannya. Nah, kita lihat bahwa saya baca di dalam CNBC. Ya, di situ itu kejadian berita ini muncul tanggal 19 Februari 2022. Ya, judulnya muncul yang lebih seram dari COVID. Tokoh agama turun tangan. Ya, jadi tokoh agama ini ajak semua manusia berdoa karena kerusakan alam yang begitu parah. Ya, ada gambar di situ, ada foto ya di mana ada sungai yang kering di daerah Argentina. Ya, sungai yang menjadi kering. Dan yang mengajak untuk mengadakan deklarasi doa bersama itu dipimpin oleh Paus Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus, pemimpin gereja Ortodoks, ya, Ortodoks Timur, Oriental, ya, mereka mengajak semuanya umatnya untuk berdoa, ya. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan katakan ini harus terjadi dan makin lama makin parah. Yesaya 24 katakan bahwa ini akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan dan makin parah sehingga manusia tinggal sedikit di dunia ini. Ya, begitu mengerikan. Jadi dari itu yang pertama, tanda alam. Yang kedua, tanda kerusakan moral manusia seperti zaman Nuh. Ya, dan ini sifatnya bukan lokalisir, tetapi di satu daerah tertentu atau negara tertentu, tapi mendunia. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Perhatikan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini kan bukan hal yang baru, dari zaman dulu juga cinta uang. Yudas, ya kan, dari dulu, ya kan, banyak orang yang ingin kaya kok, dari zaman dulu, ya kan. Jadi nggak ada yang baru, tetapi kalau kita perhatikan konteksnya, ini bukan ngomong soal orang yang tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu. Tetapi ini bicara soal orang Kristen loh. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam konteksnya, ya, hari-hari terakhir ini manusia akan mencintai dirinya sendiri, ayat 2, ayat 5 kalau dibaca. Mereka secara lahiriah menjalankan ibadahnya, agamanya, ya, kegiatan agama, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ya, jadi ini bicara mengenai orang Kristen. Ya, kita lihat sekarang justru di negara-negara yang Kristen, ya, itu melegalkan undang-undang LGBT. Ya, Kanada, Amerika, Eropa, itu negara-negara Kristen, betul kan?
Ya justru mereka walaupun mengaku Kristen dan banyak juga ada pendeta-pendeta liberal yang mengaku yang memberkati pasangan LGBT ini. Ya. Mereka mengatakan Tuhan Yesus nggak pernah tuh mencemooh LGBT. Waktu hidup di dunia, dia mencemooh siapa? Orang Farisi. Ya, justru orang-orang yang merasa dirinya suci, benar. Begitu loh kata mereka. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mencemooh pelacur, pemungut cukai di depan umum. Juga LGBT. Jadi kita jangan mencemooh. Bayangin mereka pakai ayat Alkitab. Padahal firman Tuhan, ya, Paulus katakan di dalam Korintus jelas banget, jangan sesat. Ya kan? Ya, jelas banget itu, ya kan? Penjina, penipu, ya kan? Banci, pemburit, sampai dipisahkan loh antara banci dan pemburit. Ya. Banci dan sodomi itu dibedakan begitu detail. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kalau nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah, ya nggak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Udah jelas, kerajaan Allah sama kerajaan sorga ya tidak bisa dipisahkan. Oke, ya, jadi itu jelas sekali. Dan bahkan di dalam Roma juga dikatakan hal yang sama. Di dalam kitab Taurat juga dikatakan yang sama di dalam imamat. Ya, itu jelas. Ya, tapi orang-orang ini yang mengaku Kristen, makanya mereka minta pemberkatan di gereja. Padahal mereka LGBT. Ya, kita lihat LGBT disahkan di Kanada, Amerika, Eropa, ya. Hampir sebagian negara besar Eropa, ya, sebagian besar negara Eropa mensahkan, juga Taiwan, ya, Thailand. Ya, jadi mendunia. Ya. Kemudian itu artinya tidak mempedulikan agama. Jadi mereka walaupun ngaku Kristen tetapi nggak peduli sama firman Tuhan. Ya. Mereka hidup di dalam dosa dan membenarkan diri mereka sendiri. Padahal mereka nggak mengerti firman Tuhan. Mereka nggak peduli dengan firman Tuhan. Itu maksudnya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Bapak Ibu, waktu zaman saya masih kecil, nggak ada tuh anak digebukin papa mamanya. Ya, terus kemudian lapor polisi, terus mama papanya masuk penjara. Nggak ada itu, nggak ada. Mau di mana-mana tuh nggak ada. Ya, bahkan kalau di sekolah, saya masih ingat waktu saya masih kecil, kalau jajan di luar ketahuan, ya, sama guru, dirotan tangan saya, disuruh cuci WC. Ya, tetap aja kita takut, nggak berani lapor orang tua. Kenapa? Lapor orang tua ngomelin lagi. Siapa suruh lu jajan di luar? Ya kan, jadi iya zaman dulu waktu kita masih kecil kayaknya stres ya. Zaman saya gitu maksudnya. Ya stres banget gitu loh. Ya sama orang tua ya. Jadi kita harus tunduk, gak berani. Ya, jadi apalagi di zaman waktu Yesus hidup. Bahkan kalau sekarang kita ke Israel, anak-anak muda di situ takut sama orang-orang tua. Ya kalau dibentak itu sama orang tua, wah itu mereka takut. Ya, tetapi di dunia ini sekarang kita lihat seorang anak bisa melaporkan orang tuanya kalau dia dipukul, ada bukti aja. Ya. Cekrek foto ini loh, ditampar sama papa, mama. Mas penjara papa mamanya. Ya, dunia udah berubah. Jadi undang-undang hukum negara itu bisa itu membela anak-anak yang melawan orang tuanya. Ya, berontak. Makanya gak heran. Ada murid berani lawan sama guru, gurunya digebukin, papa ya. Kalau zaman dulu ya bahkan hukum Hammurabi, ya, siapa yang memukul orang tuanya, tangannya dipotong. Ya, itu bangsa yang tidak mengenal Allah loh. Ya, di dalam hukum Taurat juga. Siapa yang mengata-ngatai, ini Tuhan Yesus yang katakan, barang siapa yang mengutuk orang tuanya. Kalau dalam bahasa Alkitab sehari-hari dikatakan, barang siapa yang mengata-ngatai orang tuanya, orang tua, dia patut dihukum mati. Bayangkan. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa dunia ini berubah. Enggak lagi seperti dulu. Ya. Beda. Nah, manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Ini bicara soal orang Kristen. Zaman dulu, zamannya Yesus, zaman para rasul. Yang namanya orang Kristen, kalau sampai mereka mengaku dia itu Yesus, mengaku dia adalah pengikut Yesus, dibaptis di depan umum, mereka tuh siap mati. Mereka akan mengalami aniaya.
Jadi mereka akan begitu cinta sama Tuhan. Tetapi di akhir zaman yang kita lihat justru banyak orang Kristen yang bahkan dia mungkin melayani di gereja, aktif di gereja, tetapi sebenarnya hamba uang. Nah ini langka pada zaman itu. Tetapi Paulus berkata, pada hari-hari terakhir akan datang waktu yang demikian. Inilah harinya. Ya, mendekat ya, kedatangan Tuhan itu. Seperti itu. Tanda yang ketiga, ya tadi saya sudah kutip ya tadi, orang dunia, orang tidak mengenal Tuhan, ya, undang-undang pemerintah ya membela yang kita nggak sangka ya, yang nggak terpikir mungkin oleh orang-orang di zaman di mana Alkitab ditulis ya ribuan tahun yang lalu. Tapi di dalam Matius 24 ayat 10 juga dikatakan Tuhan Yesus, dan banyak orang akan murtad. Murtad di sini bukan berarti memang kita lihat juga sekarang banyak yang murtad dari kekristenan. Mereka tidak percaya lagi kepada Kristus, tetapi murtad di sini ya menggunakan bukan apostasi tetapi skandalizo. Artinya secara luar seperti yang tadi Timotius katakan bahwa secara luar mereka masih melakukan menjalani ibadah mereka ya 2 Timotius 3 ayat 5 tadi. Tetapi sebenarnya hati mereka sudah tidak percaya lagi, mereka sudah tidak beriman sama Tuhan. Mereka hanya melakukan ibadah-ibadah agamawi. Ya, mereka tidak punya iman yang benar. Ya, terus kemudian kita lihat nabi-nabi palsu dari zaman Yesus. Tuhan setelah Yesus bangkit turunnya Roh Kudus memang sudah banyak nabi palsu. Bahkan zaman Perjanjian Lama juga banyak nabi palsu. Tetapi di akhir zaman nabi palsu ini ingat ciri-cirinya mendekat kedatangan Tuhan Yesus. Semua yang terjadi ini semakin masif. Istilahnya kalau pakai bahasa sekarang semakin viral. Ya, Bapak Ibu kalau lihat di internet ya, klik aja deh nabi, prophet. Waduh, segudang Bapak Ibu. Ya, puluhan ribu mungkin banyak orang yang mengaku dia itu nabi, nabiah dan bernubuat segala macam. Ya, dan ternyata salah. Itu nabi palsu namanya. Oke? Dan itu dosa. Seperti Hawa. Ya. Oke, nah jadi yang berikutnya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, kedurhakaan di sini maksudnya adalah tanpa hukum. Anomia. Tidak peduli sama hukum. Kita lihat tadi LGBT. Bahkan minta diberkati di gereja. Kalau ada pendeta yang gak mau berkatin, lapor ke polisi, ditangkap pendetanya. Bayangin. Ya. Alkitab tidak dipercaya sebagai firman Tuhan, hanya berisi firman Tuhan. Jadi ajaran moral aja. Ya. Yang terakhir ini yang penting Bapak Ibu. Kemajuan teknologi saat ini membuat nubuat di Wahyu tentang antikris itu menjadi masuk akal, menjadi real. Saya waktu masih nggak usah jauh-jauh lah, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, nggak kebayang. Ya, coba kita baca Wahyu 11 ayat yang ke-6. Ya, mereka mempunyai kuasa menutup langit. Ini nabi, ya, 2 nabi, ya, 2 saksi Allah yang akan memberitakan Injil dan melakukan banyak mujizat di dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, belum datang, tapi kita lihat apa yang terjadi pada mereka ini sangat mungkin terjadi saat ini. Yang 20 tahun yang lalu tidak mungkin. Coba kita lihat. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Ini nabi 2 saksi Allah ini. Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air. Untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Setiap kali mereka menghendakinya. Wow, luar biasa. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, yaitu antikris, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, ini perhatikan ayat yang 9, Wahyu 11. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat. Melihat apa? Melihat mayat mereka, 2 saksi Allah ini. 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Bayangin. Jadi waktu dibunuh oleh antikris, seluruh manusia di bumi itu bisa melihat. Dulu
Ya 10 tahun lalu kalau ada berita gitu perang Teluk apa segala kita taunya dari mana? CNN. Ya itu pun ada jeda dikit. Tapi sekarang belum masuk Metro TV. Ya belum masuk apa? Trans TV. Kita udah tahu dulu beritanya. Dari mana? Dari WhatsApp grup. Ya semua udah, apalagi itu berita-berita yang viral. Ya kalah deh, TV memang udah kalah. Ya handphone sekarang sudah, apalagi udah masuk 5G, 6G lagi. Ya waduh itu jadi cepet banget. Ya, kenapa bisa cepat? Karena 5G ini memungkinkan provider HP itu bisa desentralisasi. Jadi mereka bisa cepat ya koneksinya di mana-mana seluruh dunia. Ya, apalagi kalau download data ya dengan 5G katanya bisa 250 giga 1 detik. Ya, kalau G6 sampai 1 tera giga. Jadi cepet banget. Jadi kita nonton live beneran. Ya itu sudah sangat mungkin terjadi di HP. Nggak usah tunggu berita. Ya kita lihat banyak berita viral belum masuk TV udah kita lihat dulu ya beritanya. Ya kita udah nonton dulu video klipnya ya nggak? Nah jadi ini sudah sangat mungkin. Ya TV udah kalah deh. Ya sekarang sudah sangat mungkin. Dan kemudian kita lihat lagi ayat 15. Ya jadi itu yang pertama. Yang kedua, dan teknologi sudah memungkinkan. Ya, dulu nggak kebayang saya lihat teolog-teolog yang abad 18-19 nafsirin ayat ini tuh dengan waduh nggak jelas ya, nggak kebayang. Tapi sekarang udah kebayang banget. Begitu kita baca, oh ya itu terjadi, itu bisa. Sekarang ini mungkin. Ayat 15, Wahyu 13. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa. Ya Wahyu 13. Ya. Ini antikris ya, Wahyu 13 ayat 14 deh kita mulai. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Bikin patung. Oke itu gak heran. Enggak, dari dulu bisa. Ya patung ya biasa. Tetapi ini perhatikan ayat 15. Dan kepadanya, kepada patung itu, diberikan kuasa untuk, dan kepadanya itu maksudnya antikris ya. Diberikan kuasa untuk memberikan nyawa. Wow. Kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Patungnya bukan hanya bicara tapi bisa bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Bapak Ibu, saya lihat ya beberapa tafsiran banyak yang terkenal ya. Abad 20 awal bahkan itu nggak bisa ceritakan. Ini cuma bilang ini sihir, model sihir. Tetapi kita tahu sekarang ya karena kata yang dipakai memberikan nyawa, diberi kuasa memberikan nyawa kepada patung sehingga hidup. Bisa ngomong dan bertindak, ambil keputusan dan ambil penghakiman atas manusia, membunuh. Itu kata yang dipakai adalah pneuma, roh. Jadi tidak ada teolog yang mengartikan ini memberikan nyawa. Enggak, karena nggak bisa ada makhluk di dunia, malaikat sekalipun yang sanggup memberikan roh dan menghidupkan manusia. Hanya Tuhan yang sanggup. Jadi ini bukan roh maksudnya. Makanya gak ada teolog, apalagi abad 20 yang mengatakan ini adalah roh setan. Bukan. Tetapi patung ini jadi hidup seperti punya nyawa. Gitu maksudnya. Nah kita lihat sekarang dengan teknologi 5G sama 6G Bapak Ibu. Ya robot-robot itu tidak kayak dulu lagi harus di ngomong, nanti direkam, ikut, nanti dia ngomong. Dia nanti kalau tanya ini jawab. Nggak usah. Dengan teknologi artificial intelligent, mereka sudah bisa belajar sendiri, mereka sudah bisa ambil keputusan sendiri tanpa ada yang ngajar. Dia sendiri belajar kayak manusia. Dia bisa ambil keputusan-keputusan dengan informasi yang masuk, dia akan belajar terus. Makin lama makin pintar. Makanya kita lihat di film, ya ada film yang dimana robot itu menguasai dunia, ya komputer menguasai dunia sehingga orang-orang menjadi budaknya. Nah ini sudah kelihatan itu, sudah mungkin. Bapak Ibu tahu di China, ya saya catat bahwa di China sekarang teknologi AI begitu maju sehingga CCTV di kota-kota besar itu mereka begitu banyak penduduknya kan, bagaimana menjaga nih supaya jangan ada teroris penjahat besar yang lolos. Jadi CCTV di kota-kota ya, di jalan-jalan, di tempat-tempat umum itu diperlengkapi dengan artificial intelligence. Jadi mereka punya kemampuan berpikir dan bertindak.
Jadi nggak usah manusia yang monitor terus, oh ya, oh ini ciri-cirinya orang jahat nih, tampangnya kayaknya tampangnya penjahat nih. Nggak ada, apalagi kita tahu sekarang kan banyak penjahat yang tampangnya kayak malaikat, ya kan? Nggak ketahuan. Tetapi nggak bisa menipu AI ini, komputer ini. Mereka bisa melihat, mereka tahu, oh ini, ya ini nih teroris nih, ini nih penjahat. Ya sampai teman saya katakan yang dari China, jadi orang itu nggak tahu, tiba-tiba rekeningnya diblokir. Tiba-tiba mereka nggak bisa beli tiket pesawat, kereta api, dan kemudian muncul di dalam handphonenya panggilan untuk menghadap ke kantor polisi. Jadi kita lihat bahwa ya ini Wahyu 13 ayat 15 sudah di depan mata. Itu bisa terjadi, tapi kapan terjadi kita nggak tahu. Tetapi ini kita tahu, udah semakin dekat. Di mana 10 tahun lalu, 20 tahun lalu nggak kebayang, tetapi sekarang sudah kebayang. Teknologi bukan hanya cuma di film, tetapi dalam kenyataan sanggup melakukan hal ini. Jadi kita lihat dari tanda-tanda ini. Jangan kita salah fokus Bapak Ibu sekalian. Pengajaran doktrin akhir zaman tidak yang benar, yang alkitabiah, tidak membawa kita untuk semakin, oh iya kira-kira kapan ya, oh kira-kira kapan. Bukan, itu bukan urusan kita. Bagian kita bukan untuk mengetahui hari, tanggal, bulan, tahun kedatangan Tuhan. Ya, tetapi dan yang kedua, ya juga bukan membuat kita semakin takut. Waduh, kalau khotbah soal akhir zaman seru banget, kayak nonton film horor, ya, kayak nonton film action. Waduh, seru banget gitu ya. Lalu kemudian hasilnya gimana? Biasa, seperti orang habis nonton film horor, hasilnya apa? Ketakutan. Kalau tidur nyalain lampu, nggak berani matiin lampu, ya kan? Ngeri, ya, karena takut kebayang-bayang di film tuh muncul. Nah sama. Ya tujuannya, jadi bukan tujuan. Jadi tujuan kita belajar firman Tuhan tentang akhir zaman bukan supaya jadi kayak abis nonton film horor. Aduh takut lu, waduh tanda-tanda ini. Waduh jadi nih Yesus sudah mau datang nih. Waduh ngeri banget ya. Aduh celaka, gue mesti ngumpet di mana, gue mesti ngapain. Wah akhirnya banyak orang yang bikin bunker. Bagaimana supaya selamat. Wah tumpuk makanan, segala macam. Nggak bisa, mau lari kemana kita menghadapi hukuman Tuhan. Daud berkata, aku mau lari ke lembah yang paling dalam. Tuhan ada di situ. Ke gunung yang tinggi, Tuhan ada, mau lari kemana. Jadi kita jangan salah fokus, jangan takut kepada tanda-tanda yang tadi itu. Tetapi mestinya kalau tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Alkitab adalah benar, maka kita harus lebih takut lagi sama Tuhan, amin. Karena Tuhan yang membuktikan firman-Nya ya dan amin. Jadi jangan kita takut dengan tanda-tanda yang akan terjadi, tetapi takutlah kita kepada Tuhan. Hendaknya dengan kita melihat semua tanda-tanda ini membuat kita semakin beriman kepada firman Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan, dan berjaga-jaga menyiapkan diri seperti 5 gadis yang bijak yang menyiapkan pelita untuk menyosong Kristus. Amin. Ya, mari Bapak Ibu. Ya. Ini adalah firman Tuhan. Saya percaya karena Tuhan mengasihi kita semua. Dia menghendaki supaya jangan ada satupun yang binasa. Tetapi kita lihat banyak orang yang binasa, yang mengeraskan hatinya. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan sedang mengetuk hati kita lewat firman-Nya. Barang siapa yang membuka hatinya, oh ya sadar Tuhan itu ada. Dan firman-Nya ya dan amin. Semua yang dikatakan dengan detail itu kita bisa lihat dengan nyata. Sangat mungkin dan sedang terjadi hari-hari ini. Ya mari kita mau punya hati yang benar. Kita mau buka hati, kita mau ambil keputusan. Kita mau bertobat hari ini Bapak Ibu. Ya, saya mau undang Bapak Ibu yang belum pernah, yang mungkin selama ini mungkin juga baru dengar firman Tuhan, belum pernah ambil keputusan mengikut Yesus. Ya, bukan hanya ngaku-ngaku jadi Kristen, mau ambil keputusan untuk mengikuti Yesus dengan segenap hati. Bertobat, hari ini waktunya. Tuhan sedang mengetuk hati kita. Hari ini kalau kita dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati karena kita tidak tahu hari esok. Jangan bilang nanti aja deh, besok aja. Kita nggak tahu Bapak Ibu hari esok. Memang mungkin hari esok Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan besok kita sudah ketemu Tuhan. Kita sudah dipanggil Tuhan. Karena kita cuma menumpang di dunia ini. Kita bukan ngontrak Bapak Ibu. Kita nggak bisa tentukan waktu kita sampai kapan umur kita di dunia. Karena itu hari ini kalau kita dengar peringatan Tuhan, mari kita mau bertobat. Kita mau mengundang Tuhan ya masuk dalam hidup kita. Menjadi Tuhan. Bukan hanya jadi juru selamat, tetapi menjadi Tuhan penguasa atas hidup kita. Amin. Ya, mari Bapak Ibu. Kita mau berdoa. Bapa di sorga Tuhan Yesus, kami melihat kebenaran firman-Mu.
Ampuni kami Tuhan selama ini. Kami hanya mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kami hidup jauh dari Engkau. Ampuni kami. Hari ini kami dengar firman-Mu. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kalau kami tidak peduli dengan Engkau. Padahal Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami sebenarnya hanya menumpang di dunia ini kapan aja. Kalau Engkau mau mencabut nyawa kami, kami tidak bisa protes. Tetapi kami kami sombong, kami lupa dengan Engkau. Tapi hari ini Tuhan kami terbuka mata kami sehingga kami melihat Tuhan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa kami. Hari ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang belum pernah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini waktunya. Tuhan sedang memanggil kita. Saya ajak kita semua berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mendengar firman-Mu. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa saya Tuhan. Ampuni. Ampuni Tuhan. Saya menyesali dosa-dosa saya. Segala pemberontakan saya. Segala ketidakpedulian saya akan Engkau. Tapi hari ini Tuhan Kau membuka mata saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni dosa-dosa saya. Dan hari ini Tuhan, saya sadar Engkau sangat mengasihi saya sehingga Engkau memberi kesempatan saya bisa dengar firman-Mu. Karena itu Tuhan, saya undang Engkau masuk dalam hidup saya, masuk dalam hati saya. Engkau bukan hanya menjadi juru selamat saya, tetapi menjadi Tuhan atas hidup saya. Dan saya mau menjadi pengikut-Mu yang sejati. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa, ya Bapak Ibu bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Ya, nanti ada hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu, ya sehingga Bapak Ibu bisa semakin mengerti dan melihat Tuhan nyata dalam hidup Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu akan dituntun ya di dalam pengenalan akan firman Tuhan, di dalam kebenaran yang menyelamatkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak Ibu, ya kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau yang kami sudah undang masuk dalam hati kami. Dan firman-Mu berkata, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh beriman, ya, yang sungguh-sungguh mau mentaati firman Tuhan. Maka Engkau berikan Roh Kudus-Mu sebagai meterai dalam hidup kami, yang akan menyertai kami sampai kami bertemu dengan Engkau Tuhan, kembali ke rumah Bapa di sorga. Karena itu Tuhan, tuntun kami, pegang kami, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Beri kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, seperti bayi yang haus akan susu. Karena itu Tuhan, Bapa di sorga, berkatilah dan lindungilah kami. Tuhan Yesus, Engkau yang sangat mengasihi kami, biar kasih-Mu Tuhan mengalir, memenuhi hidup kami. Dan Allah Roh Kudus, biar Engkau yang menyertai kami terus, mulai hari ini hingga kesudahan zaman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terima jawaban doa kami. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.